Sebelum saya ke Mas Reza, saya ingin bertanya kepada Ibu dulu terlebih dahulu. Ibu, ini kalau tadi Apsifor ini kan mengatakan bahwa ini ya peristiwa bunuh diri, kita akan lakukan proses-proses atau ada proses-proses yang dilewati. Kenapa bisa mengeneralisir bahwa ini adalah bunuh diri satu keluarga, mengingat anak-anak melakukan bunuh diri? Apa mungkin? Jangan-jangan dipaksa. Ini kasus pembunuhan dan juga bunuh diri. Ya, sebelumnya sepertinya saya tadi tidak secara spesifik bilang bahwa ini bunuh diri, tetapi bagaimana memahami apa yang terjadi termasuk motif di baliknya, biasanya dilakukan proses atau prosedur dengan otopsi psikologi. Betul bahwa otopsi psikologi pada awalnya memang digunakan untuk menyelidiki, melakukan investigasi terkait ditemukannya korban atau seseorang yang meninggal dunia yang diduga mengarah pada bunuh diri. Namun demikian, dalam perkembangannya prosedur ini juga digunakan ketika ditemukan jenazah yang kemudian tidak diketahui apa yang kemudian menyebabkan. Digunakan prosedur yang mengarah pada proses retrospektif untuk memahami terkait dengan apa yang paling mendekati terkait terjadinya atau penyebab dari meninggalnya korban atau jenazah tersebut. Jadi lebih ke sana prosedur atau protokol yang akan digunakan. Oke, ini pertanyaan, tapi saya mau disclaimer dulu, saya bertanya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga yang ditinggalkan Mas Reza. Kalaulah kita melihat ini ada kasus pembunuhan, berarti ada pelaku pembunuhan, ada kasus bunuh diri. Apa gunanya kita mengalamatkan kasus pembunuhan atau pelaku pembunuhan terhadap orang yang sudah tidak ada? Terkait dengan pengungkapan kasus atau kerja kepolisian, menurut saya berhenti hanya pada pendataan. Kenapa? Kalau tadi saya mengatakan terhadap anak-anak saya memandang ini sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, praktis yang dianggap sebagai pelaku tidak bisa diproses hukum. Indonesia tidak mengenal istilah posthumous trial. Tidak ada proses penegakan hukum, proses pidana terhadap orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, implikasi bagi teman-teman di kepolisian adalah kalau semula barangkali peristiwa ini hanya dimasukkan ke dalam satu kolom, yaitu bunuh diri, tetapi berangkat dari pemikiran saya tadi, berarti ada dua kolom. Satu kolom berisikan tentang insiden bunuh diri, yang katakanlah ini terjadi pada dua orang dewasa tersebut. Sementara terhadap anak-anak ini tidak bisa dipotret sebagai kasus bunuh diri, tetapi menurut saya merupakan kasus pembunuhan, berarti kasus pidana. Pertanyaan berikutnya, apa gunanya kemudian ini dibingkai sebagai proses pidana atau sebagai kasus pidana? Menurut saya untuk memunculkan efek gentar, deterrence effect. Saya tidak bicara tentang efek gentar langsung. Efek gentar langsung adalah bagaimana agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, tidak relevan. Karena mereka sudah tidak ada. Yang saya perbincangkan adalah efek gentar tidak langsung. Yaitu agar publik tidak meniru perbuatan serupa. Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kemudian keluarga, masyarakat, lebih-lebih orang tua tidak lagi memandang bahwa mengajak anak dalam situasi semacam ini dianggap sebagai ekspresi kasih sayang. Karena ayah bunda tidak mau terpisah dari kalian. Yes. Mari kita, nanti nggak ada yang ngurus, mari kita jalani ya? hidup di kemudian hari secara bersama-sama. Tidak bisa. Okay. Mulai sekarang kita harus punya persamaan persepsi bahwa orang tua atau siapapun orang dewasa yang mengajak anak-anak masuk dalam situasi semenakutkan itu punya simpulan, saya tidak akan dicap sebagai penyayang, tapi saya akan dicap sebagai pelaku pembunuhan. Oke, punya pendapat yang sama tidak, Ibu Lucia Pepi? Ya, pada prinsipnya begini ya, ini memang kita sama-sama belum tahu apa yang menjadi motif atau pendorong sampai akhirnya ditemukan sekeluarga yang kemudian ditemukan melompat begitu ya. Tetapi memang ini sesuatu yang memprihatinkan. Apsifor sendiri sangat prihatin dengan situasi ini dan memang terus mengkaji ya. Makanya saya pikir seperti disampaikan oleh Pak Reza bahwa penting sekali bahwa ini dipahami tidak hanya menyasar terkait dipidananya atau proses hukumnya, tetapi terkait bagaimana kemudian masyarakat kita yang juga sudah mengetahui informasi ini lebih menggunakan untuk mereka pencegahan gitu ya. Itu sesuatu yang lebih penting daripada juga penelusuran terkait pidana. Saya pikir begitu, Mbak Caca. Kalau tadi rekan saya Ken Ane, Mas Reza menelusuri, mencari data sebenarnya bahwa peristiwa bunuh diri latar belakang paling besar adalah ekonomi. Seakan-akan kalau udah terlilit hutang, gak ada jalan keluarnya lah, meninggal lah kemudian jadi solusi. Kalau kita sepakat bahwa kasus-kasus, sebutlah kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan anak itu berlangsung beruntun
dan konon disebabkan oleh faktor ekonomi, maka tidak cukup lagi kita untuk meninjau kasus ini sebagai masalah individu per individu. Oke. Tapi kita harus menuntut kita semua, terutama negara, untuk menyikapi ini sebagai sebuah fenomena sosial. Ini merupakan panggilan bagi masyarakat untuk kemudian meninjau tidak hanya pada dimensi individu, tapi juga dimensi sosial. Anggaplah ada dimensi yang rapuh, ada dimensi keluarga yang rapuh. Resiliensi mereka lemah. Tetapi seandainya dimensi sosial siap untuk melakukan intervensi terhadap keluarga, jaminan pengamanan sosial atau sejenisnya, maka mudah-mudahan kelemahan pada aspek keluarga ini akan bisa diatasi oleh masuknya intervensi sosial tersebut. Siapa yang punya kewenangan melakukan intervensi sosial, saya yakin itu harus dijadikan sebuah gerakan. Ya. Siapa yang menggerakkan? Siapa lagi kalau bukan negara? Ibu Lucia Pepi, bisa ditambahkan, motif ekonomi lagi-lagi menjadi penyebab terbesar bunuh diri. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, apakah ini sebenarnya akar muasalnya ada yang depresi, pemicunya ekonomi, terjadilah peristiwa bunuh diri? Ya, pada berbagai penelitian itu memang ditemukan beberapa faktor yang banyak ditemukan. Satu, ekonomi, yang kedua memang terkait dengan persoalan kesehatan mental. Nah, kalau kita bicara persoalan kesehatan mental sendiri, itu determinannya cukup luas. Salah satunya kembali lagi pada ekonomi dan sosial. Depresi itu hanya satu bagian yang bisa dibilang juga masih banyak komponen lain yang kemudian berkontribusi terhadap terjadinya kejadian-kejadian seperti ini. Jadi seperti halnya faktor ekonomi, faktor depresi juga merupakan komponennya, Mbak Caca. Jadi kita nggak bisa melihat ini parsial-parsial seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Lucia Pepi, dan terima kasih juga kepada Mas Reza. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran kepada kita pemirsa untuk apa ya? Jangan jadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa bunuh diri menjadi hal yang biasa. Ini sangat berbahaya sekali. Kembali lagi kepada agama, itu yang paling penting, dan pastinya bahwa mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil langkah yang serius untuk menekan angka kasus bunuh diri di Indonesia yang semakin marak. Sesaat lagi nanti sejumlah informasi lainnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Kenana. Ya, dan ternyata tapi Caca, Anissa, dan juga pemirsa, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Dan sesaat lagi tentunya program Indonesia Business Forum akan hadir menemani Anda. Saya Kenana. Saya Caca Anissa, selamat malam, sampai jumpa.